Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan usia panjang oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang analisis kebijakan pendidikan karakter, yaitu dari mata kuliah analisis kebijakan pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD. Di sini kami kelompok 1 berjumlah 3 orang. Yang pertama Pipin Hasan Arifin sebagai moderator, yang kedua Bu Am Aminah sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga yaitu Kang Gindanjar sebagai pemateri yang kedua. Baik, untuk itu alangkah baiknya dan supaya berkahnya presentasi kali ini kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Aam Aminah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Am Aminah. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi bagian pertama tentang pengertian analisis kebijakan. Secara etimologi, kata kebijakan diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota. Kebijakan juga mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal ini mereka berusaha mengejar tujuan. Analisis kebijakan adalah suatu proses yang dapat menghasilkan informasi teknik sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan yang didukung oleh informasi teknik. Mungkin sekian dari saya. Mangga dilanjut oleh moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Am Aminah yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita semua dapat memahaminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Kang Ginanjar, kepadanya dipersilahkan. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Dan tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter itu bisa dikembangkan melalui dua cara. Yang pertama, guru sebagai teladan, dan habituasi atau pembudayaan karakter di sekolah. Jadi guru itu membudayakan karakter siswanya di sekolah. Mau dibentuk ke arah apapun itu terserah guru, namun yang pastinya harus menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, di kelas guru berperan sebagai fasilitator. Untuk mengembangkan karakter, guru berperan sebagai teladan. Nah, untuk pengertian yang kedua ini mengacu kepada definisi guru, itu adalah digugu dan ditiru. Jadi guru itu harus bijaksana, disiplin, sopan santun, agar kemudian para siswanya meniru apa yang menjadi karakter gurunya itu. Selanjutnya ada ciri-ciri karakter yang baik. Di sini ada 3 poin yang saling berhubungan. Yang pertama ada pengetahuan moral, aksi moral, dan perasaan moral. Pengetahuan moral itu meliputi kesadaran diri,
mengetahui nilai-nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Yang selanjutnya ada perasaan moral. Ini meliputi tentang hati nurani, penghargaan diri, empati, menyukai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahan hati. Yang terakhir itu ada aksi moral yang mencakup kompetensi, kemampuan, dan kebiasaan. Nah, kita masuk kepada intinya tentang hasil analisis kebijakan pendidikan berkarakter berdasarkan kelompok kami yang ada di Perbuk nomor 69 tahun 2015, pendidikan berkarakter. Yang pertama ada pasal 9 ayat 2 dan 3. Kebijakan ini seperti diskriminatif karena membedakan jam masuk sekolah antara desa dan kota. Kalau teman-teman lihat di kebijakan ini, jadwal masuk dan pulang sekolah disesuaikan dengan kondisi karakteristik domisili peserta didik di pedesaan dan di perkotaan. Yang pertama, jadwal masuk di pedesaan itu diatur masuk jam 6:30 pagi dan pulang jam 10:30 siang. Sedangkan di kota, jadwal masuk jam 7 pagi dan pulang jam 3 sore. Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kebijakan ini ditetapkan? Kenapa harus ada perbedaan jam masuk sekolah antara desa dan kota? Dan ketika mencari alasan kebijakan ini diterbitkan pun, itu saya tidak menemukan alasan yang jelas. Bahkan dari jurnal yang resmi pun ini tidak ada alasan yang jelas tentang perbedaan jam masuk sekolah antara desa dan kota. Selanjutnya pasal 9 ayat 1. Di dalam implementasinya masih banyak yang menggunakan celana jeans hitam pada hari Rabu dengan pakaian atas menggunakan kampret. Harusnya celana rapih kan ya, bukan celana jeans yang dipakai ketika hari Rabu. Jadi saya rasa kebijakan ini masih belum tegas, artinya masih karet kalau dalam bahasa kita ya. Dan yang selanjutnya ada di pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, untuk membiasakan hidup sehat dan hemat serta didik wajib membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah. Namun dalam pelaksanaannya justru ini malah menambah beban orang tua dengan mempersiapkan bekalnya di pagi hari. Artinya masak harus 2 kali lipat karena untuk sarapan dan untuk dibawa ke sekolah. Dan ini juga kurang efektif jika di desa karena jam masuknya lebih pagi dan beban di rumah itu bertambah karena yaitu harus menambah harus membawa makanan ke sekolah, membawa bekal lah istilahnya. Dan di dalam jam untuk makannya pun itu masih belum ditentukan. Sudah ditentukan tapi tidak ada waktu yang jelas, seperti di pasal 14 ayat 2 yang berbunyi waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Maksud dari jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran itu seperti apa, sedangkan waktu yang tidak mengganggu pembelajaran itu hanya di waktu istirahat begitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ginanjar yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita semua dapat memahaminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 1
memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.